Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, maka dia dituntut untuk mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah semata. Namun terkadang ada seorang muslim yang beribadah, tapi dalam ibadahnya tersebut tercampuri oleh tendensi duniawi. Bagaimana hukumnya? Apakah ibadahnya diterima ataukah tertolak? Untuk hal ini perlu kita rinci. Jika seorang hamba yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, namun tercampuri dengan perkara duniawi yang bukan merupakan riya, maka hukumnya tidak mengapa. Maksudnya tidak sampai membatalkan pahala dari ibadahnya. Ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Misalnya ada seorang yang menunaikan ibadah haji sambil niat untuk berdagang. Maka niat seperti ini tidak mengapa, sebagaimana firman Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin." Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Allah, maksudnya rezeki, hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 198. Di antara tafsir ayat ini adalah boleh kita sambil berdagang di samping menunaikan ibadah haji. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ada lagi hadis menyambung silaturahim dengan kerabat, ingin bertambah umur dan rizki. Kita menunaikan perintah silaturahim, tapi ada tendensi untuk menambah umur dan rizki. Hadis yang cukup terkenal dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalil yang lain bisa kita baca dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat yang sangat terkenal tentang perintah untuk bertakwa. Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Takwa kaitannya dengan masalah ukhrawi, masalah ibadah, hablum minallah. Sedangkan makhraja, solusi di sini adalah masalah-masalah duniawi. Semua contoh dan dalil di atas adalah bentuk ibadah yang tercampuri dengan niat duniawi. Tetapi Allah dan Rasulnya SAW sendirilah yang menjanjikan keutamaan-keutamaan duniawi tersebut. Sehingga yang seperti ini hukumnya tidak mengapa. Dengan syarat dia mengerjakan ibadah tersebut dasarnya memang ikhlas karena Allah, dan tambahan niat duniawinya tidak boleh lebih mendominasi daripada niat akhiratnya. Apalagi sampai menjadi murni niatan duniawi. Inilah yang menjadikan ibadahnya batal atau tidak mendapatkan pahala kalau niat duniawinya yang dominan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u
liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surat Al-Isra ayat 18. Juga firman Allah, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Surat Hud ayat 15. Jadi intinya adalah kita melakukan ibadah itu sebisa mungkin niat awalnya ikhlas karena Allah yang dominan itu ya, untuk mendapatkan ridha Allah, pahala dari Allah. Adapun efek dan dampak yang kita dapatkan di dunia ini itu kita serahkan kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin supaya dalam hal rizki lancar dan sebagainya, kemudian kita sholat duha, kemudian kita sodakoh misalnya, itu memurnikan niat awal dulu ikhlas karena Allah. Adapun dampak-dampak duniawi itu kita serahkan totalitas kepada Allah dan bukan kita jadikan sebagai tujuan utama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, bimbingan sehingga seluruh amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an.